Semua tim UAS ini dari mulai Aceh sampai Brunei Darussalam berjumpa atas skenario. Tak pernah kita saling mencari, tak pernah berjumpa. Yang mempertemukan kita Allah SWT dengan berbagai macam caranya. Tak pernah kita membuat penerimaan, tak pernah kita membuat rekrut, tak pernah pula kita memecat orang, tak pernah. Semuanya berjalan begitu saja. Kapan kita ini berhenti? Fi kulli harakah barakah. Setiap ada gerak ada berkah. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767 7777227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Manusia ini makhluk yang aneh, unik, yang sebelumnya tak ada. Lam yakun syai'an madhkura. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tak ada sama sekali. Tiba-tiba kemudian ayah kita dengan ibu kita berjumpa dengan skenario yang tak sama. Kalau masih hidup mereka bisa kita tanya, 10 orang kita ini tak sama ceritanya. Lain suku, lain pulau, lain tempat, lain keluarga, lain bahasa, lain cerita. Bisa dibuat Allah macam ibu jari. Tak ada yang sama satupun. Cap stempel. Lalu kemudian setelah mereka bertemu karena kasih dan sayang, karena rahmat Allah Ta'ala, akhirnya kita pun ada. Lewat masa kanak-kanak, mulai berbalik badan, tengkurap telungkup, mulai belajar duduk, belajar berdiri, mulai berjalan dan berlari, lewat masa kanak-kanak, melalui masa remaja, habis remaja SMP, SMA, kita pun kuliah, akhirnya kita dipertemukan. Semua tim UAS ini dari mulai Aceh sampai Brunei Darussalam berjumpa atas skenario. Tak pernah kita saling mencari, tak pernah berjumpa. Yang mempertemukan kita Allah SWT dengan berbagai macam caranya. Jumpa lagi dengan Ustadz Tengku Fadil Rahmi Aceh setelah berpisah dari tahun 94 dari pesantren Darul Arafah, terbang ke Mesir, pulang dari Mesir 2002, lebih kurang 21 tahun yang lalu. Akhirnya berjumpa lagi. Ke Sumatera Barat begitu juga, berjumpa dengan perjalanan panjang. Akhirnya Haji Erman Sapar datang ke hotel tempat kami menginap waktu Habib Umar bin Hafiz datang tahun 2018. Akhirnya berjumpa, sama-sama sholat subuh. Akhirnya jadi tim Sumatera Barat dan tim Sumatera Jawa Barat, 2 dia pegang. Kemudian berjumpa dengan Ustadz Qurtubi di Pekanbaru, lalu kemudian menyampaikan tausiah di sekolah yang beliau pimpin Al-Azhar Shifabudi, lalu kemudian mengajar tafsir untuk wali murid setiap Sabtu pagi. Sabtu pagi saya mengajar hadis, habis mengajar hadis sarapan pagi sama jamaah, langsunglah mengajar tafsir di sekolah Al-Azhar Shifabudi. Kemudian beliau menjadi tim untuk Jabodetabek dan Banten, Jakarta.
Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Banten. Lalu kemudian mulailah menggurita kenal dengan Mas Faiz di TV One. Lalu kemudian ada orang yang sangat menginginkan saya menonton tausiah Ustadz Somad. Sangat ingin dia supaya Ustadz Somad ini jumpa dengan almarhum Ustadz Arifin Ilham. Itulah dia Ustadz Rusli yang ada di Az-Zikra. Akhirnya dipertemukannya dengan Ustadz Arifin. Saya pun bolak-balik datang ke Az-Zikra. Akhirnya sampailah dipisahkan Allah Ta'ala dengan usia. Lalu kemudian sama-sama dengan Ustadz Hatta di Mesir, sama-sama menjadi petugas haji tahun 2002. Lalu akhirnya pulang. Saya pontang-panting Kuala Lumpur ke Bogor, ke Jakarta, balik ke Riau. Ustadz Hatta pula balik lagi ke Banjarbaru, bertemu lagi bersama mengurus dakwah ini untuk berjumpa pula dengan kawan-kawan dari MG Elang. Lalu kemudian bertemu Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Lalu kemudian dalam perjalanan itu dipertemukan pula dengan Ustadz Lukman. Allah mempertemukan. Lalu kemudian ada kecocokan, ada kesesuaian. Ustadz Lukman lah pula membantu perjalanan ini di Kalimantan Barat. Sama-sama di Mesir dengan Ustadz Hasbi. Lalu kemudian kembali ke kampung halaman masing-masing. Ustadz Hasbi, Ustadz Bunyamin pula yang mengurus di Sulawesi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan. Lalu kemudian dulu sama-sama satu angkatan dengan Ustadz Munif dan adik beliau. Sama-sama satu kota kami belajar. Balik lagi kembali beliau pula menyebarkan dakwah ini di Sulawesi Tengah, di Palu. Kenal pula dengan Ustadz Fadlan Garamatan, dibawanya saya ke kampung halamannya di Fakfak. Lalu kemudian sampai ke Raja Ampat, sampai ke Sorong. Lalu kemudian ada jadwal di Palembang datang yang menjemput Habib Mahdi bin Syihab. Ada kesesuaian, connect dengan Habib Mahdi. Walaupun yang pertama kali membawa bukan Habib Mahdi, rupanya sejalan dengan Habib Mahdi. Akhirnya Habib Mahdi lah yang mengurus dengan Ustadz Ali Kemas Ali. Sampailah ke Bangka Belitung. Lalu kemudian ada orang yang suka moge, motor gede. Sampai ke Amerika, sampai ke Eropa pakai motor. Salah satu perjalanannya ke Bandung. Sampai di Bandung ketika jumpa dengan orang-orang Bandung nih, dia minta sama orang moge ini, ada tak nomor Ustadz Abdul Somad? Kasih orang moge itu, tak dapat dari mana orang itu. Akhirnya beliau menghubungi saya, dibawalah saya ke Brunei Darussalam. Itulah Ibu Nur Khadijah dengan Mas Yusran suami beliau, dengan anak-anak beliau, suka semuanya dengan dakwah ini. Karena kalau cuman istrinya yang senang, suami tak senang, tak jadi juga. Suami suka, istri nggak usah pergi-pergi lagi bang, apa itu, tak jadi juga. Anak senang, suami senang, istri senang, anak-anak risau dia. Apa itu Ustadz itu ngamuk-ngamuk aja. Jangan Ustadz, jangan suara Ustadz. Risau juga orang tua, tak jadi juga. Suaminya, istrinya senang. Asal udah dengan Ustadz Somad. Gimana Pak? Dengan Ustadz Somad, udah aman. Walaupun kadang-kadang tidak juga dengan Ustadz Somad. Dengan orang lain. Selamat juga. Nah itu. Lalu kemudian Ustadz Hendri dulu setiap subuh Sabtu datang ke Pekanbaru. Dari Batam, khusus untuk datang pengajian subuh. Dari pasal subuh Sabtu datang ke Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera. Lalu kemudian ketika 2017 kita mulai keliling, beliau datang sebagai relawan. Dengan tiketnya belinya sendiri, dengan ongkosnya ditanggungnya sendiri. Akhirnya kita membuat tim sendiri, kumpul di Bandung, di rumah Haji Erman Sapar. Hadiri Ustadz Iqbal Sauki dari Medan. Ustadz Iqbal Sauki satu kota, satu tempat, sama-sama di Tonto.
Akhirnya ada undangan, terpikir saya, siapalah yang mengurus tausiah? Assalamualaikum. Siapalah yang mengurus tausiah ini? Akhirnya diurus oleh Ustadz Iqbal Sauki Purungan. Lalu kemudian untuk Jambi, satu kota dulu sama-sama belajar. Dikirimnya lah kabar, bisa ke Jambi, Mat? Bisa bang, insya Allah kakak kelas sama-sama. Itulah Ustadz Dahrizal Dahlan. Yang gugur dalam perjalanan ini lebih banyak lagi. Yang saya sebutkan ini hanya yang masih mencantol. Tak pernah kita membuat penerimaan, tak pernah kita membuat rekrut, tak pernah pula kita memecat orang, tak pernah. Semuanya berjalan begitu saja. Sampailah masuk kita tahun 1445 Hijriah. Lalu kemudian sampai kapan kita begini? Sampai Allah Ta'ala mencabut sesuai dengan kehendaknya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ustaz Tengku Zulkarnain sehat walafiat dalam jadwal ceramah, terhenti di Pekanbaru bulan suci Ramadan. Kami sedang buka puasa di Jalan Arifin Ahmad, dapat kabar beliau sudah mendahului kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, itu di atas Ustaz Somad. Ada yang di bawah saya, lebih muda dari saya, lebih sehat, lebih segar, lebih energik, lebih semangat. Ustaz Mahir At-Tuwailibi. Anaknya masih kecil, tinggal di Bogor. Sampai masanya berpisah ruh dengan jasad. Satu persatu kawan ini pergi. Ustaz Arifin Ilham lebih sehat, lebih berwibawa, lebih khusyuk, lebih luar biasa. Rupanya Allah mencabut dengan berbagai macam cara. Ustaz Tengku lain caranya, Ustaz Mahir lain caranya, Ustaz Arifin lain caranya. Semua balik menghadap Allah SWT. Apa yang ditinggalkan Ustaz Arifin? Murid-murid. Mana kita pergi, saya murid Ustaz Arifin. Apa yang ditinggalkan Ustaz Mahir? Semangatnya, bacaannya, tulisan-tulisannya. Yang ditinggalkan Ustaz Tengku. Begitu jugalah saat saya pergi, saya ingin meninggalkan yang baik-baik. Amin. Apa yang saya tinggalkan? Nurul Azhar Riau, Nurul Azhar Kalimantan, Darul Ihsan Jambi. Kita tak membuat nama, terserahlah mau buat nama apa aja. Tanah ada yang mengasihi, wakaf kita kelola bersama. Cepat kita meresponnya. Kalau sanggup, kami terima Pak, kami kelola akta ikrar wakaf. Kalau tak sanggup, kami tak sanggup Pak, carilah orang lain yang mungkin lebih baik, lebih amanah dari kami. Karena ini semua titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyawa yang ada di badan ini pun dititipkan Allah. Lalu kemudian tanah wakaf yang dikasih orang itu pun titipan Allah. Sampai pada akhirnya kita pun meninggalkan semua. Yang mau kita dapat itu hanya amal jariah. Kapan kita ini berhenti? Fi kulli harakah barakah. Setiap ada gerak ada berkah. Tak boleh ada berhenti. Sama macam air sumur, mesti ditimba terus. Ditimba sumur ini tak pernah kering karena mata airnya terus mengalir. Tapi kalau tak kita gerakkan air sumur ini, berminyak dia, busuk, sumur mati, sumur buta, sumur tak bergerak. Mesti ada bergerak. Darah juga begitu, tak boleh darah berhenti. Kalau darah berhenti, darah busuk, benanah, bau. Mesti dia mengalir. Semua yang tidak mengalir, berhenti, tak ada barokah. Itulah maka langkah kaki tetap kita ayunkan. Tangan, keluarga kita buat mengerti. Istri dan anak kita buat paham. Supaya tidak terjadi salah paham. Semua berawal dari salah paham. Maka yang salah paham ini dibenarkan pahamnya. Aku pergi ke sana kemarin ini, aku tak ada cari apa-apa. Cari ini amal jariah, mengalir dia. Itu juga yang dilakukan oleh datuk nenek moyang kita dulu. Beliau lahir di Sumatera Utara. Habis dari Sumatera Utara itu dia belajar ke Sumatera Barat. Habis dari Sumatera Barat itu dibawa oleh pamannya menyeberang dari Sumatera ke Kedah, Semenanjung. Di Kedah itu dia beberapa tahun, habis itu pindah dia ke Patani, Thailand Selatan. Di Patani berguru dia kepada Tuan Syekh namanya Syekh Wan Mustafa Al-Fatani.
Syekh Wan Mustafa Al-Fatani ini punya anak namanya Syekh Daud bin Wan Mustafa Al-Fatani. Dibawa oleh Syekh Daud ini ke Makkah. 7 tahun di Makkah talaki kepada ulama-ulama besar Makkah. Balik dia ke Sumatera. Sampai di Sumatera datanglah keluarga kerabat Kesultanan Asahan, namanya Tengku Adil. Tengku Adil memberikan tanah yang sangat luas. Aku berikan tanah ini kepada engkau, wahai Syekh Abdurrahman. Batasnya dari sini kemari, dari sini ke sini, kalau dihitung sekarang lebih 2 kecamatan luas tanah itu dikasihnya. Cuman tak diurus ke BPN waktu itu. Kalau diurus kaya sekali Syekh Abdurrahman itu. Punya tanah luas 2 kecamatan, 1 kerajaan kalau zaman dulu. Lalu kemudian dibuatnya rumahnya besar sekali seperti istana. Saya banding-bandingkan rumah yang sebesar itu selama berkeliling adalah mirip seperti istana Al-Gadriyah di Kalimantan Barat. Tahun 1941 bulan Februari meninggal dia. Cuman dia tak menulis perjalanannya itu. Saat aku di Patani, aku jumpa si ini. Saat aku di Kedah, aku berkawan dengan si ini. Akhirnya dia meninggal. Tak meninggalkan tulisan. Ditulis ceritanya oleh orang lain. Hidup ini adalah cerita. Maka foto-foto itu saya simpan, saya cetak. Belum sempat lagi menulisnya. Kalau sempat saya tuliskan itu. Di Aceh aku berjumpa dengan si ini yang mengurus aku si ini. Di Kepulauan Riau aku jumpa dengan si ini yang mengurus aku si ini. Di Kalimantan aku jumpa si ini yang mengurus aku si ini. Nanti anak Hazik, anak Sami akan berjalan napak tilas menjumpai siapa dulu orang-orang yang dilewati oleh atuk kami, oleh ayah kami. Hidup adalah cerita. Jadi kalau sempat tulislah perjalanan kita ini. Inilah yang akan dibaca oleh cucu-cucu kita, anak-anak. Sekarang saya hanya ziarah ke kuburnya saja. Setahun sekali ziarah ke makam Syekh Abdurrahman. Sempat terdengar cerita-ceritanya sikit-sikit tentang Syekh Wan Mustafa Al-Fatani, punya anak Syekh Daud Fatani. Beberapa orang yang pergi ke Patani, Thailand Selatan, beberapa mahasiswa Patani yang datang ke rumah, saya tanya, pernah dengar Syekh Wan Mustafa? Pernah. Nama anaknya Syekh Daud. Betul. Masih lagi ada anak cucunya? Ada. Ingin menyambung silaturahim, tapi belum lagi sampai. Betapa pentingnya mengingat nama-nama. Itulah tadi mengapa saya sebut berapa nama-nama tadi. Kalau udah dapat satu nama stasiun itu, dapat yang lain. Asal dapatnya nama Ustaz Atta, dapatnya lah nama yang lain-lain. Asal dapatnya nama Tengku Padil, Tengku Nazar, Tengku Riza di Aceh, dapatnya lah nama yang lain. Asal dapatnya nama Ustaz Asbi, nama Ustaz Bunyamin. Oh, Ustaz Asbi itu Bunyamin, ini anaknya, ini dulu tim mereka. Dapatnya lah yang lain. Ada kunci-kuncinya di setiap tempat. Cerita inilah yang tak bisa diceritakan oleh kucing. Kucing punya kehidupan, tapi dia tak meninggalkan cerita. Kita ingin meninggalkan cerita yang baik. Al-hayatu rihlatun qasiratun. Hidup ini perjalanan yang pendek. La tabqa minha illa adz-dzikrul hasan. Yang tinggal dari perjalanan pendek ini tinggal satu, kenangan yang baik-baik. Jadi kalau di rumah itu banyak tamu menengok, ini ada tongkat, ini ada cincin, ini ada keris, ini ada sorban, ini ada pelakat. Di balik itu semua ada adz-dzikrul hasan, cerita yang baik-baik. Ini sorban dari fulan, ini jubah dari fulan, ini tongkat dari fulan, ini cincin dari fulan, ini keris dari fulan, ini rencong dari fulan, ini rencong dari batu Aceh. Ini semua cerita yang baik. Ada yang dibawa mati, tinggal semua. Semua tinggal. Yang dibawa mati hanya kenangan-kenangan baik. Anak-anak tuan-tuan yang pernah diceritakan baik-baik. Ayah kalian dulu, kata ibunya bercerita, selalu dibawa Ustaz Omar. Didengar oleh anak-anak, dikirimkannya Al-Fatihah, dibacakannya Allahumma fillahu warhamhu. Hanya itulah cuman hidup ini. Ada seorang ulama ahli fikih yang angkat menjadi mufti kerajaan, kaya raya, duitnya banyak, tinggal di istana. Biasanya ahli fikih itu kaya raya. Begitu meninggal dunia, ulama tasawuf bermimpi.
Ulama tasawuf biasanya hidupnya khumul. Hidupnya biasanya meninggalkan sebagian dunia. Tasawuf ciri khasnya begitu. Tasawuf diambil dari kata suf. Suf artinya bulu kambing. Bulu kambing yang dipintal jadi benang, lalu kemudian menjadi kain. Kalau ini dari cotton, dari bulu, dari kapas. Kapas ini nyaman dipakai, kalau kita kepanasan dia menyerap keringat. Tapi kalau dari bulu kambing ini panas, mereka tak mau pakai kapas. Karena kalau pakai kapas nyaman, kalau nyaman lupa sama Tuhan. Mereka mau pakai yang makin panas, makin gatal, makin menderita. Kalau makin menderita, ingat Allah. Orang yang menderita ingat dia pada Allah. Maka disebut mereka dengan suf, tasawuf. Orang yang tak mau nyaman, karena kalau nyaman lupa dengan Tuhan. Bermimpilah dia dengan ulama fikih yang kaya raya. Hai ulama fikih, ya. Kamu punya jamaah, kamu punya jabatan, kamu punya harta, kamu punya ini. Apa yang kamu dapat setelah mati? Ulama fikih itu mengambil debu, lalu dihembus. Begitulah semua kemasyhuran, popularitas, nama besar, pakaian kebesaran, seperti debu dihembus aja. Lalu apa yang tersisa saat kau menghadap Allah? Hanya 2 rakaat di tengah malam. Itulah cuma yang tersisa. Nah, jadi kalau antum tengok Ustaz Somad dimuliakan, penyerahan cenderamata, dipoto orang, hilang, habis. Almarhum Kiai Haji Zainuddin MC, habis masanya. Berganti Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, habis masanya. Ustadz Arifin Ilham, habis masanya. Ustadz Tengku Zulkarnain, untum yang mekar harum semerbak, menguning dan lain, mati, menyatu lagi ke tanah, habis. Tumbuh tunas yang baru. Tunas yang baru, nilai yang kita jaga. Itulah yang sesungguhnya yang kita jaga tadi malam. Tunas-tunas baru yang berkeliaran, anak-anaknya, ibu-ibu muda yang mengandung anak, calon-calon ibu yang akan menikah. Kita luruskan. Ini rekaman ini nanti sampai ke tim Aceh, sampai ke tim Jambi, sampai ke tim Sumatera Barat. Dan di perenungan kita sama didengar orang juga, semakin semangat kita untuk menatap 1445 yang hari ini sudah masuk hari yang ke-13. Itulah agaknya dapat saya sampaikan pada subuh yang penuh berkah. Allahumma barik lana fi bukurina, berikan berkah pada kami pada awal hari kami. La tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agama, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutahabbin, jadikan kami berkasih sayang karena Engkau. Azillana tahta zilli arsyika, berikan kami naungan di bawah singgasana arasmu. Yauma la zilla illa zilluk, pada hari itu tak ada tempat bernaung kecuali Engkau. Allahumma tahhir qulubana, sucikan hati kami dari sifat riya, dari sifat sum'ah, dari sifat hasad, dari sifat dengki, dari sifat takabur, dari sifat munafik. Menjadikan kami minat tawabin, orang yang bertaubat, minal mutatahhirin, orang yang mensucikan hati, pikiran, badan, pakaian, min ibadikas sholihin. Rabbana hab lana minas sholihin. Anak-anak cucu kami, keluarga kami, jadikan istri kami yang solihah-solihah, anak-anak kami soleh dan solihah, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Taqabbalallahu minkum. Barakallahu fikum, jazakumullah khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys official.